Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tony. Saya mahasiswa psikologi. Kali ini saya ingin membuat tugas besar kedua tentang mata kuliah filsafat, mengebahas tentang dampak yang terjadi setelah pandemi selama 2 tahun belakangan ini. Ya, perkenalkan dengan teman saya. Ya, gue Albert. Di sini gue sebagai teman Tony dan menjadi lawan bicaranya Tony. Oke. Jadi selama pandemi ini kan dimulainya pada tahun 2020 ya, dimulai di Indonesia dong. Oh ya, Masuk Indonesia kan di tahun 2020. Terus itu kok nggak salah dimulai bulan Maret kalau nggak salah ya, awal-awal banget tuh. Nah, dan di situ tuh gue mau cerita di tahun 2020 itu pas di bulan Mei itu kalau nggak salah ya, pas mulai itu ya. Itu dimana tahun pertama dimana gue ngalamin yang namanya nganggur. Itu baru pertama kali tuh gue lagi nganggur. Dan gue udah dari tahun 2019 terakhir itu di bulan Desember gue udah coba nyari kerjaan segala macem, dan ya belum berhasil sih. Cuma pas gue lihat berita tentang ada pandemi di luar negeri tuh, gue udah mulai rasa takut nih, tentang takutnya pandemi ini bakal ada dampak buruk nih buat Indonesia kalau misalkan masuk. Maaf ada gangguan. Terus setelah itu pun gue juga gimana ya, dan setelah setelah pandemi itu masuk pun gue udah wanti-wanti nih, pasti bakal ada yang namanya kayak lockdown besar-besaran. Dan nggak taunya pemerintah pun mengajukan untuk melakukan lockdown selama berapa minggu gitu ya, seminggu kok 3 bulan. 3 bulan Langsung 3 bulan. langsung 3 bulan buset. Karena udah nyebarnya cepat. Ya, karena dilakukan cepat dan dilakukan lockdown selama 3 bulan itu pun, dan saya mulai mengalami yang namanya stres tuh di situ. Ya, dimulai dari kerjaan tidak dapat dan susah juga carinya. Ya, Pokoknya kalau pandemi kan ekonomi juga jadi turun kan. ya, itu dampak juga bagi negara karena pandemi. Kalau lu gimana, Bang? Gue waktu itu sih lagi kerja. Posisinya gue lagi kerja. Awal gue kayak mikir, gak masuk nih bakalan ke Indonesia mah. Tapi ya seiring berjalannya waktu, terus negara kita juga negara yang bodoh amat, nyantuy kan. Lama kelamaan udah nyebar nih ke Indonesia. Masuk ke Indonesia gue juga rasanya takut awal. Terus di situ gue posisinya lagi kerja, akhirnya dilakukan lockdown. Ya udah, akhirnya gue dirumahkan. Lu WFH dong? Gue awal nggak WFH, langsung dirumahin. Setelah berjalan 3 bulan, lihat kondisi COVID di Indonesia gimana tuh, makin buruk apa makin baik? Kalau makin baik ya gue WFH. Cowoknya malah makin buruk, ya udah malah makin lama lagi gue dirumahkan. Jadi stres juga, kagak ada kerjaan, duit kagak dapet, ya udah nganggur juga jadinya gue. Jadi dampak dari pandemi ini lu apa aja tuh, selain kayak stres dari kerjaan, apa kayak lu ada mengalami kayak udah nggak bebas gitu? Ya awalnya nggak bebas lah, di rumah dong ngapain aja 3 bulan. Ya juga sih, Bingung gue mau ngapain. gue juga kebebasan gue juga terganggu karena itu ya. Iya, yang awalnya kerja nongkrong main sama teman kan, Iya, jadi kayak di rumah doang gabut, nggak tahu lagi mau ngapain, ya udah stres jadinya. Ya itu sih yang pasti yang awalnya dirasain semua orang yang pada saat lockdown itu dimulai ya. Cuma setelah itu berlalu kan kita udah mulai kayak ada keregangan dong. Setelah 3 bulan itu kan mulai kayak orang udah pada mulai bandel-bandel lah, pada nongkrong segala macem. Kayak gue yakin lu pasti juga ngalamin dong. Gue juga cabut pas lagi COVID, udah saking gak kuat deh. saking capeknya gitu kan. Cuma ya memang dari kebandelan kita ini pun juga kita merasa tetap takut dengan virus itu juga, was-was juga ya, tetap melakukan yang namanya Kan gue cuci tangan, ya, social distancing. Cuma walaupun kita berdekatan ini kita sudah melakukan protokol ya, sudah menggunakan. gue udah divaksin juga sih. Udah vaksin. Bagus. Oke. Ya, itu sih yang dampak-dampak dari yang kita alami ya.
dari mulai kebebasan kita yang tidak biasanya kita lakuin jadinya perketat, seperti tidak boleh nongkrong, pekerjaan dilakukan di dalam rumah, atau mungkin yang paling parahnya juga ada yang di PHK karena ini pandemi ini yang sangat besar. Ya semoga saja sih untuk kedepannya di tahun 2022 lah ya mungkin ya semoga secepatnya lah ya bisa lebih membaik lagi dengan keadaan corona ini ya. Dan sekian dari saya, nama saya Tony, sekali lagi selamat malam Ya, terima kasih.